Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ginelita selaku dosen mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, serta teman-teman mahasiswa lainnya. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 7 sebagai pemateri yang terdiri dari saya, Erika Suci Ramandayani, dan dua rekan saya, yaitu Intan Rizky Nurfitria dan Safiatun Hidayah. Izin untuk mempresentasikan PowerPoint hasil tugas kami yang di dalamnya mencangkup psikologi sosial sebagai pembahasan utama yang akan kita bahas untuk hari ini. Pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemudian, sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antar individu. Psikologi sosial juga memiliki pengertian lainnya, yaitu psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan kelompoknya. Hal ini dipengaruhi oleh perilaku manusia itu sendiri, sehingga dalam suatu lingkungan akan ada yang namanya pertengkaran, pertikaian, hingga perselisihan. Di sini juga kita bisa lihat ada beberapa pendapat para ahli mengenai psikologi sosial. Yang pertama, itu dari Huber Bonner. Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana tingkah laku manusia di lingkungannya dan bersama orang di sekitarnya. Yang kedua, itu pendapat dari Shawn dan Constance. Psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku individu yang merupakan hasil rangsangan sosial. Yang terakhir atau yang ketiga itu berasal dari Baron dan Birne. Psikologi sosial adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman tentang asal mula dan penyebab terjadinya pikiran serta perilaku individu dalam situasi-situasi sosial. Selanjutnya, Kak. Sejarah singkat psikologi sosial. Banyak kalangan yang menganggap bahwa Wilhelm Wundt sebagai pendiri psikologi yang mempunyai kedudukan penting dalam perkembangan psikologi sosial. Awalnya Wundt hanya mengusulkan dua cabang psikologi, yaitu psikologi fisiologis dan psikologi rakyat atau psikologi sosial. Pandangan Wundt terhadap psikologi lebih bersifat kognitif. Ia memiliki konsep bahwa psikologi adalah ilmu pikiran. Namun, beberapa tahun kemudian, Floyd Henry Alford mengajukan teori yang berbeda. Menurut Floyd, perilaku sosial terjadi karena beberapa faktor, bukan hanya mengenai insting saja. Menurut Floyd, perkembangan suatu ilmu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik yang sedang terjadi. Saat Perang Dunia selesai, perhatian psikologi lebih mengarah ke proses individual, dan dari sinilah psikologi sosial mulai mempelajari mengenai interaksi sosial. Psikologi sosial mengalami kemajuan sekitar tahun 1970 sampai 1980 mengenai atribusi, sikap, perbedaan gender, diskriminasi seksual, psikologi lingkungan, psikologi massa, dan sebagainya. Selanjutnya, psikologi sosial memiliki tujuan. Beberapa tujuan yang ada, seperti yang pertama, untuk menghadapi situasi sosial yang semuanya tidak baik. Yang kedua, untuk membekali diri dengan pengetahuan mengidentifikasi, menganalisis, menyusun alternatif, dan pemecahan masalah sosial. Yang ketiga, untuk membekali diri dengan kemampuan berkomunikasi yang baik antara sesama individu. Yang keempat, untuk membekali diri dengan kesadaran akan kehidupan bersosial dan lingkungannya untuk merubah sikap dan perilaku sosial ke arah lebih baik. Dan yang terakhir,
untuk memberikan kemampuan pengembangan pengetahuan dan ilmu sosial. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Safiatun Hidayah. Dipersilakan. Ya, terima kasih Erika. Untuk slide selanjutnya ada manfaat psikologi sosial. Yang pertama, memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin hubungan yang ideal antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya konflik di antara kehidupan manusia yang disebabkan oleh ego dari setiap individu dalam hubungannya dengan masyarakat. Yang ketiga, memberikan solusi ketika konflik muncul di dalam kelompok masyarakat. Yang keempat, memahami karakter suatu masyarakat sehingga mudah untuk menemukan solusi dari konflik yang tengah terjadi dalam masyarakat. Dan yang kelima, sebagai pedoman masyarakat dalam mengelola perbedaan antar individu dalam masyarakat. Selanjutnya, Kak. Slide selanjutnya ada ruang lingkup psikologi sosial. Menurut McKenna and Delameter tahun 1986. Yang pertama ada pengaruh individu terhadap orang lain. Yang kedua ada pengaruh kelompok terhadap anggotanya. Yang ketiga ada pengaruh anggota kelompok terhadap kelompoknya sendiri. Dan yang keempat ada pengaruh kelompok terhadap kelompok lainnya. Dan menurut Shaw dan Constanzo membagi ruang lingkup psikologi sosial menjadi 3, yaitu 1. Studi tentang pengaruh sosial terhadap proses pada individu yang dicontohkan seperti studi tentang persepsi, dan motivasi belajar, proses belajar. Yang kedua ada studi tentang proses-proses individu bersama seperti bahasa, sikap, perilaku, dan lainnya. Dan yang terakhir, ada studi tentang interaksi dalam kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi, persaingan, kerjasama, dan lainnya. Selanjutnya, Kak. Konsep dasar psikologi sosial. A. Konsep emosi terhadap objek sosial. Konsep dasar ilmu psikologi sosial mengenai emosi terhadap objek sosial ini menunjukkan bahwa emosi dapat dipengaruhi lingkungan, ketajaman emosi, dan reaksi emosional dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang B. Konsep perhatian. Pada konsep ini, perhatian atau rasa peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan sosial seseorang juga sangat mempengaruhi seorang individu terhadap hubungan sosialnya. Yang C. Konsep minat. Minat atau daya tarik juga sangat berpengaruh dengan hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain, serta kelompok yang berkaitan dengan proses interaksi dalam diri individu dan mungkin juga dipengaruhi oleh subjek dari luar. Pemaparan selanjutnya akan lanjutkan oleh Intan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, konsep dasar psikologi sosial. Konsep dasar kecerdasan dalam menghadapi persoalan sosial. Konsep ini merupakan modal dasar yang ada di dalam diri individu masing-masing dan berbeda pada setiap individu. Kemudian nantinya juga jadi modal dasar untuk memecahkan permasalahan sosial yang muncul. Konsep ini juga sangat penting untuk membantu individu dalam menjalani kehidupan dan menghadapi berbagai masalah yang terjadi terus saja. Terus yang terakhir ada konsep sikap mental. Konsep dasar ini juga bisa dilihat dari mental seseorang. Sikap mental sendiri adalah reaksi yang timbul dari diri masing-masing individu yang ada rangsangannya yang datang. Reaksi mental ini bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif, namun bisa juga bersifat netral. Teori psikologi sosial. Psikologi sosial dalam teori behavioristik. Pada teori ini menekankan pada cara individu sebagai organisme membuat respon terhadap stimulus lingkungan melalui proses belajar. Dalam teori ini
yang terjadi adalah paradigma utama. Yang kedua, ada psikologi sosial dalam teori belajar. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku sosial individu dipelajari dengan melakukan langsung dan mengalami konsekuensi dari perilaku tersebut. Yang ketiga adalah psikologi sosial dalam teori Gestalt dan kognitif. Teori ini memandang individu sebagai agen yang aktif, menerima, memanfaatkan, memanipulasi, serta mentransformasikan informasi yang diperoleh. Selain itu, ini juga memicu pada proses mental yang memiliki fungsi mentransformasikan semua masukan sensorik ke dalam struktur yang lebih bermakna. Psikologi yang terakhir ada sosial dalam teori lapangan dikemukakan oleh Kurt Lewin, yang dimana pemikiran berbasis lapangan atau ruang hidup. Menurutnya, segenap peristiwa perilaku serta bermimpi, keinginan dan kehendakan dalam bagian dari ruang hidup. Selanjutnya ada peranan psikologi dalam IPS. Psikologi sosial membantu memecahkan masalah dengan merangsang sosial, pendidikan, agama, dan lingkungan yang baik. Pada beberapa kasus dengan individu dari lingkungan yang tidak kondusif, memberikan pengertian baik atau perhatian yang buruk akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang yang berdampak pada hubungan interaksi sosial yang buruk. Yang pertama, situasi sosial tidak semuanya baik, sehingga peserta didik perlu mendapatkan pengetahuan tentang psikologi sosial agar tidak terpengaruh tersugesti oleh situasi sosial yang tidak baik. Peserta yang kedua adalah peserta didik dibekali pengetahuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial secara sistematis dan menanamkan proses kejiwaan yang berkaitan dengan tentang hubungan kehidupan bersama yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, ada peserta didik dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan sesama individu, dengan masyarakat, sehingga memudahkan melakukan pendekatan untuk mewujudkan perubahan kepada tujuan yang sebaik-baiknya. Yang keempat, ada peserta didik dibekali dengan kesadaran akan kehidupan sosial dan lingkungannya untuk merubah sifat dan perilaku sosial yang lebih baik. Yang terakhir, peserta didik dibekali dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan psikologi sosial dalam perkembangan kehidupan, perkembangan masyarakat, lingkungan, teknologi, dan keilmuan. Baik, itu selesai dari hasil presentasi paparan kelompok kami, kelompok 7. Sekarang kami kelompok 7 mempersilakan membuka sesi tanya jawab. Kami kelompok 7 akan menampung 3 pertanyaan yang dia ajukan. Kami persilakan untuk teman-teman lainnya. Apa ada yang ingin bertanya?
dari Oke, saya Triana Resmitasari dari kelompok 5 mau tanya apa sih penyebab kan tadi Pak psikologi sosial ya, apa sih penyebab siswa itu jadi kayak agresif kayak gitu, kayak kurang, pokoknya perubahan tingkah laku apa sih penyebabnya di sekitaran sosial atau sekolah, lingkungan kayak gitu. Terima kasih. Bentar Kak, maksudnya pertanyaannya tadi apa Kan sih siswa penyebab? itu kan siswa itu kan bermacam-macam. Apa sih penyebab dia tuh tiba-tiba berubah jadi agresif, jadi nakal, atau jadi kayak nggak nurut kayak gitu. Itu karena ada nggak sih efek dari psikologi sosialnya dia sama lingkungannya seperti itu? Iya. Kita tampung ya Kak. Ya, sama-sama. Yang lain boleh? Mau tanya deh. Aku Wahyu Santika, aku mau tanya, kalau di sekolahan itu ya, apa sih? Ini kan psikologi sosial, apa sih yang mempengaruhi kayak anak di sekolah itu kan kadang ada yang suka kayak misalkan pasti dong ada yang depresi misalkan gitu. Apa sih penyebab mereka itu bisa depresi di dalam sekolahan itu? Terima kasih. Penyebabnya hadir dari sekolah ya Kak? Iya kan ini menyangkut itu aja, sekolah aja. Nggak ada lagi kayaknya. Baik, sudah ada 2 pertanyaan yang diajukan dari teman-teman lainnya. Kami kelompok 7 akan berusaha untuk menjawabnya. Ya, baik, saya Erika akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Susan, atau Wahyu Susan Tika, ya. Yaitu yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab timbulnya depresi kepada anak yang berasal dari sekolah. Kalau menurut perspektif aku, yang biasanya menjadi penyebab atau yang penyebab dari hal itu adalah biasanya untuk adaptasinya. Karena kan namanya juga sekolah, apalagi untuk anak-anak sekolah dasar yang berada di tingkatan bawah, itu kan dari lingkungan keluarga, di mana ada ibu, ayah, kakak, atau saudara-saudara lain. Sedangkan saat dia masuk ke sekolah, itu dia baru ketemu banyak teman dan nggak cuma 1-2 orang tapi banyak, dan belum tentu mereka anak ini nyaman sama mereka semua. Ada juga yang apalagi untuk anak-anak kecil, anak-anak yang anak-anak sekolah dasar yang berada di tingkatan bawah kan kadang kan sering gampang cemburu, gampang jealous gitu, diperhatiin sedikit pasti timbul di pikiran, ih kok dia digituin ya, aku enggak gitu. Jadi biasanya itu yang dan biasanya anak kecil itu tuh, maaf ya kalau ngomong ini, tapi biasanya tuh pendendam gitu, kayak langsung dibawa ke hati gitu. Jadi apapun yang menurut mereka nggak suka pasti bakal kebayang mulu sama mereka sampai nanti biasanya itu juga yang nimbulin jadi sikap anaknya tuh berubah atau gimana. Nah, untuk bagi orang rumah tapi gitu. Biasanya seperti itu. Itu dari perspektif aku ya, Kak. Kasih. Tapi ada faktor dari lain lagi nggak? Bisa juga, dari pergaulan juga bisa. Biasanya dia nggak diterima sama teman-teman lainnya juga bisa. Yang tadi aku bilang, belum tentu kita kan nyaman sama orang baru, apalagi kita ketemu sama orang barunya tuh nggak 1-2 orang kan, tapi rame-rame langsung gitu. Mau nambahin boleh?
Ya, boleh Kak. Kak Vita boleh silakan Kak. Enggak, kenapa sih anak bisa depresi gitu ya? Selain dari faktor lingkungan, ternyata faktor dari diri sendiri aja itu sangat-sangat berefek gitu. Dimana kalau misalnya kita tuh kan setiap individu punya rasa kayak canggung, malu, insecure lah ya gitu. Nah, dimana mungkin ketika penerimaan dari orang lain terhadap kita perspektif yang nggak baik, efeknya bisa ke kita juga. Terus apa namanya? Sehingga kita jadi tertekan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya menghindari depresi itu bisa jadi kita gurunya terus ngasih afirmasi positif sama anak tersebut, misalnya nggak apa-apa ya kalau misalnya kamu jangan main dulu sama ini, nggak apa-apa main sama yang ini aja ya gitu, atau diarahkan ke arah yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi si anak tuh tetap ngerasa oh aku nih diperduliin ya, jadi nggak rasa depresi itu berkurang makin lama seperti itu. Karena biasanya depresi itu karena diri sendiri sih sebenarnya, karena rasa-rasa nggak terima gitu. Kok teman-teman gini ya kayak gitu. Tapi biasanya lingkungan rumah sih yang bikin anak itu cenderung depresi, karena banyak tuntutan kan biar anak dari orang tua. Nggak usah PJJ tatap muka gitu. Tatap muka itu mereka tetap ngerasain kok gini banget sih. Pas PJJ apalagi teman-teman pasti tahu dong yang punya adik yang udah jadi guru, mereka tertekan dengan orang tua yang, karena aku pernah ngadain kayak survei wawancara sama anak muridku. Aku tanya, apa sih kendala kamu di sekolah, di rumah belajar? Bunda marah-marah terus, aku jadi takut. Bunda marah-marah terus, aku jadi bingung harus gimana kayak gitu. Jadi yang diperbaiki harusnya adalah komunikasi antara lingkungan rumah dulu, baru lingkungan sekitar. Efek dari lingkungan sekitar akan dibawa ke sekolah. Jadi kalau efeknya baik, insya Allah di sekolah juga akan baik seperti itu. Itu deh. Mungkin Kak Utami. Lempar-lemparan ya Bu Vita nih. Aku nambah dikit aja. Ya, tadi Vita sih aku garis bawahi emang keluarga memang faktor utama ya. Jadi berarti nih kita yang sudah paham ternyata kendala anak depresi itu seperti ini tadi sudah kita gambarkan bareng-bareng. Berarti kita harus memutus mata rantai itu. Kita sebagai calon guru, berarti kan kita yang harus mendidik diri kita sendiri gitu. Untuk memangkas jangan lagi ada anak yang depresi seperti itu gitu. Kita meminimalisir lah minimal begitu. Dengan apa-apa yang sudah kita pahami gitu kan di sini gitu. Jadi kita calon orang tua, aku yang sudah jadi orang tua, dan teman-teman yang calon orang tua, kita coba membentuk karakter anak sebaik mungkin di rumah, supaya tidak terjadi hal-hal di depan sana yang digambarkan buruk seperti itu. Gitu. Berarti tugas kita ini sekarang ini, memutus mata rantai itu. Semoga meminimalisir lah karakter depresi-depresi itu. Itu aja sih. Terima kasih. Setuju sama Kak Tami, kayak gitu sih teman-teman. Karena biasanya kalau sekolah itu bukan ke depresi ya, lebih cenderung ke tingkah laku yang berubah pastinya. Kayak misalnya jadi nakal atau ngikut-ngikutin teman hal yang nggak baik kayak gitu. Itu justru nggak buat mereka depresi, itu justru mereka lagi mencari, tapi yang bikin depresi biasanya tekanan dari keluarga inti. Ya, terus kadang juga kan ada mereka rasa ingin menyesuaikan, oh ternyata standar mereka berteman itu seperti itu. Kadang ada anak yang ingin menyesuaikan, tetapi terkadang tidak menjadi diri mereka sendiri gitu, saking ingin menyesuaikannya gitu. Dan ya, itu yang PR orang tua juga sih. Ya, jadi anak-anak supaya nggak percaya diri. Iya, itu alasannya sih. Jadi karena ingin contohnya lingkungannya kayaknya keren gitu, gimana gitu. Dia coba masuk nih, gimana caranya saya harus sesuai dengan itu biar saya diterima begitu. Nah, kalau anaknya memang terbuka di rumah, dia akan cerita sama mamanya, sama papanya gitu kan, begini. Nah, di situ adalah tugas orang tua supaya you have the confidence about yourself gitu. Kamu harus percaya diri sama diri kamu sendiri. Gitu. Jangan menjadi orang lain. Penerimaan, ya begitulah pokoknya kita sugesti anak kita itu terbaik gitulah. Supaya mereka confidence gitu.
Oke, aku tarik kesimpulan aja ya. Berarti semua dari jawabannya Kak Utami sama dari jawabannya Kak Tria, kesimpulannya adalah penyebab depresi dari seorang anak itu dari banyak faktor, banyak tekanan juga dari segala banyak pihak. Itu berarti kayak gitu kan? Iya. Terima kasih untuk jawabannya Kak Utami, Kak Tria, dan Erika juga. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tapi itu jawaban yang tadi yang disebutin tadi kayaknya sudah mencangkup buat pertanyaannya Kak Tria juga deh. Jadi bingung nih mau jelasinnya gimana, tapi udah dijawab semua Jawab dong. dikit dong. Ya, sebenarnya Bu Vita itu dia yang jawab, dia yang tanya gitu. Makasih loh Kak. Tadi pas jawab, iya nyus ini ya kata gue menjurus ya. Gitu. Ya, Itu Ya, hanya jangan yang nombor saja, sebenarnya saya paham Bu Vita ini. Kayak mau mancing gitu loh Bu. Enggak sih nggak paham, cuma belum paham banget. Tetap membangun rasa paham yang banyak gitu. Oke deh, terima kasih ya buat kelompok 7 semuanya. Kayaknya Afnita mau ini nih, mau ngomong Afnita nih. maaf nih Kak. Ya, itu udah senyum-senyum. Asri juga tuh kayaknya. Asri Pina tuh siapa aja dia sebetulnya tuh mau nyanggah. Intan itu tadi ngomong katanya mau baik, apa namanya, setelah menjawab pertanyaan dari 2 pertanyaan yang sudah diajukan, itu menjadi akhir, selesai sudah pertemuan hari ini membahas tentang psikologi sosial. Kami kelompok 7 berterima kasih kepada dosen ilmu pengetahuan sosial yaitu Ibu Ginalita, dan juga berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa lainnya yang sudah berpartisipasi pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas yang sudah kami tadi sampaikan, dan sudah jawaban-jawaban kami yang sudah kami berikan. Selebihnya kami terima kasih lagi semuanya. Selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.